Jadi kami akan pasti hadir ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Autabah Mufid sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Tadi kita udah dikuasakan kan ke lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Oke. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti gugatan sederhana atau aturan yang mengharuskan tergugat untuk hadir langsung. Setelah sempat tertunda, sidang gugatan perdata Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap seteruinya, Reza Gladys dan Autabah Mufid, kembali digelar siang ini, 11 Juni 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu, agenda sidang ini telah dinanti-nantikan sejak lama. Tidak hanya oleh masyarakat yang ikut bertanya-tanya, tetapi juga oleh pihak Nikita. Apalagi berhembus kencang informasi yang menyebut bila dalam agenda sidang hari ini akan dibumbui dengan hadirnya kejutan. Kini, sorotan tajam pun tertuju pada sosok Reza Gladys dan Autabah Mufid selaku tergugat. Lantas, mungkinkah mereka akan menghadiri sidang ini secara langsung? Atau justru sebaliknya, Reza akan kembali diwakilkan sang kuasa hukum, tanda bulatnya tekad untuk melanjutkan perkara di depan meja hijau. Jadi terhadap sidang lanjutan ya nanti tanggal 11 Juni 2025 itu sama halnya ya dengan peristiwa sidang perdana kemarin pada tanggal 28 Mei 2025 ya. Jadi kami akan pasti hadir ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Autabah Mufid sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Kami pastikan itu kami akan hadir. Dalam hukum acara perdata, kehadiran pribadi tergugat di sidang awal tidak mutlak wajib atau cukup tergugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti gugatan sederhana atau aturan yang mengharuskan tergugat untuk hadir langsung. Jadi di sini kehadiran pribadi tergugat di awal sidang tidak wajib dalam hukum acara perdata. Namun terdapat pengecualian seperti dalam gugatan sederhana, di mana dalam gugatan sederhana diwajibkan hadir. Gitu. Datang nggak 11 Juni nanti? Persiapannya nggak ada persiapan apa-apa sih. Terus untuk kemarin tuh kenapa sih nggak datang dok? Apakah ada kesibukan atau seperti apa dok? Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang. Tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Tapi besok bakalan datang nggak tanggal 11 kak? Ya, dilihat nanti jadwalnya ya. Sebenarnya kalau datang nggak datang, yang penting kita aja. udah dikuasakan kan ke lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Secara umum, publik memang boleh menilai ketidakhadiran tergugat sebagai bentuk menghindar atau tidak kooperatif, meskipun secara hukum sah untuk diwakilkan. Namun penilaian ini bersifat subjektif dan tidak mengikat secara hukum. Itu. Nah, jadi meskipun ketidakhadiran tergugat bisa memberikan kesan negatif di mata publik, penilaian tersebut tetap bersifat subjektif. Penilaian yang tepat harus dilihat dari sudut pandang hukum dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik ketidakhadiran tersebut. Hadir atau tidaknya Reza Gladys dan Autabah Mufid secara prinsipal
sejatinya memang tidak dipermasalahkan di mata hukum. Namun tetap saja, kehadiran mereka memiliki pengaruh besar terhadap nasib kelanjutan proses perkara. Pasalnya, bila Reza Gladys dan Ataubah Mufid hadir secara prinsipal, besar kemungkinan persidangan akan dilanjutkan ke tahap mediasi. Namun, potensi itu akan sirna bila keduanya memilih untuk tidak hadir secara langsung. Lantas, seperti apakah penjelasan pakar hukum terkait potensi adanya mediasi dalam perkara Nikita dan Reza? Serta, bagaimanakah pula kedua belah pihak menyikapinya? Ya kita ikuti proses perdata kan biasanya ada pemanggilan, nanti seperti apa. Nanti hakim perdata yang memutuskan apakah mediasi dan seterusnya. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Agung apabila para pihak sudah lengkap, proses selanjutnya adalah mediasi. Bahwa mediasi ini sangat penting bagi para pihak dalam perkara wan prestasi. Karena menawarkan cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, murah, dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Mediasi juga memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menyusun solusi yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang lama. Jadi ada win-win solution di sini. Dr. Reza kan Ataubah Mufid itu kan prinsipal kita. Biasanya prinsipal itu ikut mediasi, tapi karena pihak sana prinsipalnya besar kemungkinan tidak bisa datang, berarti tidak ada gunanya prinsipal kami dihadirkan, karena itu harus prinsipal dengan prinsipal. Kalau toh juga dari pihaknya penggugat hanya kuasa hukumnya yang datang, ya kami juga bisa juga datang kuasa hukumnya saja. Mediasi juga dapat membantu menjaga hubungan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat mengurangi resiko konflik di masa depannya, sehingga menjalin hubungan silaturahim antara para pihak. Nah, di sini juga para pihak memiliki kendali yang penuh atas proses dan hasil mediasi tersebut, sehingga mereka dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang dicapai sesuai dengan kepentingan mereka dengan bantuan mediator. Gugatan perdata yang diajukan oleh Nikita memang masih memiliki keterkaitan dengan perkara pidana dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang membuatnya menyandang status tahanan kejaksaan. Seperti diketahui, berkas perkara pidana tersebut telah sampai di tahap perampungan dari pihak Kejati sebelum akhirnya diserahkan ke pihak pengadilan. Namun, yang kini menuai sorotan, telah beredar isu tentang adanya potensi pergantian pasal dalam perkara yang tidak menutup kemungkinan justru memberi keringanan bagi Nikita. Lantas mungkinkah Nikita berpotensi untuk lolos dari ancaman hukuman 20 tahun penjara seperti yang disebutkan selanjutnya? Ya kita ikutin aja prosesnya. Yang jelas semuanya itu dalam muara untuk mencari sebuah kebenaran. Ya, titik pangkalnya, intisari dari semuanya adalah mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Adakah tidak persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sebagaimana yang dilaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Itulah kita uji semuanya karena semua pasal itu ada sebuah unsur. Unsurnya itu melekat dan tidak bisa kita ganti-ganti. Contohnya kasus pemerasan itu berarti kan ada ancaman, kekerasan dan sebagainya. Ya oke lah, nanti itu urusan di ruangan sidang ya. Karena ini terkait walaupun persoalannya beda, rezimnya beda, tapi ada keterkaitan. Keterkaitannya itulah terkait dengan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya itu adalah keterkaitan antara cairnya uang 4 miliar ini uang apa. Inilah yang saat ini kami uji.
tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu, dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Pemerasan itu ada unsurnya, Pak. Saya nggak perlu ceritakan. Unsurnya itu penting sekali. Kalau saya jelaskan sekarang, nanti nggak asik, kurang asik nanti sidangnya. Di dalam suatu proses hukum, laporan polisi itu bisa dirubah saat proses penuntutan di kejaksaan, khususnya saat penyerahan berkas perkara, di mana berkas perkara kalau memang sudah dianggap P21, maka jaksa itu memiliki kewenangan untuk mengubah pasal yang memang disangkakan dalam dakwaan. Jika hasil dari pemeriksaan menurut pihak kejaksaan bahwa pasal yang sebelumnya dianggap tidak tepat, ini jelas menguntungkan dari pihak Nikita Mirzani kalau memang ada pasal yang dibuang atau dirubah. Dan perubahan ini itu tidak melanggar aturan hukum, malah ini untuk penyempurnaan dan bagi kepentingan seseorang untuk dituntut oleh pihak kejaksaan. Di lain sisi, dalam proses pelimpahan tahap 2 yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin, pihak penyidik Polda Metro Jaya tidak hanya menyerahkan Nikita ke tangan jaksa, tetapi juga setumpuk bukti yang diantaranya berbentuk dokumen, setumpuk uang miliaran rupiah, beserta 1 buah kendaraan roda 4. Akan tetapi, dari banyaknya bukti itu, justru alat komunikasilah yang paling disorot pihak Reza. Pasalnya, mereka berharap bila beberapa alat komunikasi alias telepon genggam itu dapat digunakan pihak kejaksaan untuk mengejar status 2 terlapor lain yang hingga detik ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Barang buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Ada sekitar 3 sekian miliar. Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Uangnya bukan juga uang Nikita, Bang? Kalau uang Nikita. Kalau dipertanyakan soal tentang barang bukti yang kemudian sudah di-compare menjadi alat bukti ya, yang kita dengar melalui rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya salah satunya adalah merupakan mobil ya. Saya pikir itu berkaitan dengan pasal 39 KUHP ya. Ya, barang bukti itu dapat yang disita adalah karena itu mungkin digunakan sebagai alat untuk melakukan dugaan tindak pidana ya, dan kemudian terhadap handphone ya, yang 4 itu sebenarnya dulu pada, kalau nggak salah saya pada saat bulan Februari 2025 itu telah disampaikan oleh pihak Humas Polda Metro Jaya bahwa handphone terhadap handphone 4 orang yang sudah dilaporkan oleh klien kami sudah disita, kemudian telah dilakukan ekstraksi terhadap keempat handphone itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk kemudian mengkaitkan beberapa peristiwa hukum yang sering kami sampaikan, yaitu tertanggal 27 Oktober, tertanggal 13 November, kemudian tanggal 14 November, lalu lanjutannya tertanggal 27 November. Ya, saya pikir
hasil ekstraksi dari keempat handphone itu, saya yakin dan percaya ya bahwa dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum itu akan dituangkan secara jelas dan terang benderang. Jadi kemudian melalui fakta persidangan nanti ya, kami berharap bahwa apa yang akan dituangkan oleh jaksa penuntut umum itu akan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang kami sampaikan selama ini. Belum habis memang upaya Julianus Paulus Sembiring untuk mengejar tuntas para terlapor lain yang hingga sampai saat ini masih bernafas lega di luar sana. Sebelumnya, Julianus dan tim bahkan sudah mengupayakan permohonan gelar perkara khusus demi mencapai tujuan mereka. Sontak saja, adanya barang bukti berupa alat komunikasi tersebut diharapkan menjadi terobosan baru dalam proses pengejaran para terlapor. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Dr. Oki menyikapi upaya Julianus? Serta benarkah pula Julianus berharap dengan adanya barang bukti tersebut, Dr. Oki dan Doktif dalam waktu dekat akan dipanggil jaksa penuntut umum. Pada kesempatan ini, tentu ya dengan tegas nanti ke depan akan meminta jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi O dan saksi S dalam persidangan untuk kemudian didengarkan kesaksiannya. Ya, terhadap kesaksiannya itu ya kami berharap dan kami meminta kepada jaksa penuntut umum ya, Kejaksaan Tinggi DKI agar mengkaitkan peristiwa-peristiwa yang disampaikan oleh saksi O dan saksi S terhadap hasil ekstraksi handphone milik inisial O dan inisial S yang telah dilakukan oleh Dircyber Polda Metro Jaya pada saat bulan Februari kemarin ya. Jadi yakin dan percaya ya bahwa semua ini akan terbuka secara terang benderang ya. Jadi pada prinsipnya kami sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys dalam proses pidana laporannya dengan nomor 7355 tertanggal 3 Desember 2024, pada konstruksi hukumnya kami meyakini bahwa ada tersangka-tersangka lain yang harus ya yang akan muncul nanti dalam fakta-fakta persidangan dalam proses pidana. Nah, ini lu ngatur-ngatur siapa gitu loh. Anda kan pelapor, Anda cukup menyajikan alat bukti dan terlapor Anda sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan. Kan sudah cukup harusnya. Yang Anda laporkan siapa? Yang Anda laporkan kan 2 orang. Iya kan? Lalu kenapa sekarang teriak-teriak mesti ada tersangka lainnya, mesti ada ini gitu. Jangan mendikte lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.